Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kita lanjut di ayat yang ketiga, empat, dan kelima dari Mazmur pasal 24. Sangat-sangat menarik buat kita renungkan setiap hari, karena kita perlu makanan rohani buat tubuh kita, yang tubuh rohani maksud saya. Kita perlu makanan-makanan dari firman Tuhan. Alkitab bilang seperti ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wah, luar biasa ini firman Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita merenungkan bagian firman Allah hari ini, bahwa sesungguhnya orang yang bersih tangannya, orang yang hatinya itu murni, dia akan melihat tahun-tahun keberkatan dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah hari ini, apakah Tuhan bisa mendapati setiap kita bersih kelakuan kita, bersih tangan kita? Mungkin kau berkata, Pak Samuel, kita manusia biasa Pak, selalu penuh dengan kekurangan. Iya, kita memang banyak kekurangan, tapi paling tidak kita harus berangkat mulai hari ini menanggalkan kejahatan, menanggalkan kedagingan, menanggalkan kebiasaan lama kita. Alkitab bilang bahwa orang yang bersih tangannya, perbuatannya, keputusannya, pekerjaannya itu bersih, artinya segala sesuatu yang disentuh itu ada kebaikan Tuhan, ada kebenaran Tuhan, dan tentunya kemurnian hati itu yang muncul dari tindakan dan perbuatan itu, dan dia tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Sebuah penipuan, ya, sebuah penipuan, sebuah kebohongan, apalagi dia bersumpah palsu. Sesungguhnya orang-orang seperti itu akan menerima berkat dari Tuhan. Dengar baik-baik, ini berkat bukan dari manusia. Berkat dari manusia sangat terbatas, ya mungkin sangat terbatas nilainya, tapi berkat dari Tuhan, berkat kekuatan, berkat kemampuan, berkat kesehatan, berkat-berkat luar biasa dari sorga akan Anda nikmati ketika setiap kita berdiri menjadi pribadi-pribadi yang bersih tangannya, murni hatinya, dan gak menyerahkan diri kita kepada perbuatan penipuan dan seterusnya, dan semua hal yang merupakan tindakan kejahatan. Kita gak bergaul dalam seperti itu. Sesungguhnya Alkitab tidak pernah salah. Orang-orang seperti itu akan menerima berkat dan keadilan dari Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Ketika saya membaca merenungkan firman Allah ini, sungguh kita seringkali berbuat salah, seringkali kita menjadi pembohong, seringkali tangan kita kotor, seringkali mulut kita pun mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, seringkali pikiran kita juga pikiran yang kotor. Kalau memang itu ada di antara kita, kita mohon ampun kepada Tuhan hari ini juga. Kiranya kita berbalik dari cara kita yang lama, dari pikiran yang jahat, dari perkataan yang kotor, dari perbuatan yang salah. Ada kesempatan buat kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita punya kemurnian hati, ada kesungguhan yang benar, bahkan ada tindakan-tindakan yang didasarkan oleh firman Allah, sesungguhnya berkat sorga itu menanti kehidupan kita. Bukan berkat manusia, saudara, bukan, tapi berkat dari Tuhan. Wah, ketika Tuhan memberkati, saya percaya itu berkat luar biasa. Bukan hanya berbicara soal finansial, bukan, tapi berbicara mengenai berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera dan sukacita sorga itu berlimpah-limpah bagi setiap Anda dan saya. Kiranya Tuhan bisa menolong kita setiap hari untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat renungan firman. Terima kasih buat teguran firman yang membawa kami supaya kami dalam hidup kami bersih kelakuan kami. Dalam setiap hidup kami Tuhan, kami bisa membawa hidup kami kepada perkara-perkara yang ada kemurnian hati di sana. Dan tentunya kami gak mau menyerahkan diri kami kepada tindakan persengkokolan, penipuan, dan kejahatan. Karena kami tahu Tuhan, orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Orang hidupnya kudus, orang hidupnya suci, kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya karya yang dahsyat untuk bisa menolong, memberkati kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Perkara-perkara duniawi kami lalukan. Kami ingin terfokus hidup bagi kemuliaan, kesenangan Tuhan saja. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.